Halo, kembali lagi bersama saya Yesi. Ini adalah video part 6. Di video ini saya akan menjelaskan pengisian formulir 17714 dan angsuran PPh 25. Nah, di sini kita akan masuk ke lampiran 4. Nah, di sini kita bisa isi kita melakukan pengisian dari data di soal sebelumnya. Nah, di sini ada penghasilan bruto yang dari Bank Mandiri dan itu adalah penghasilan neto. Kalau neto berarti dia sudah dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Jadi kita masukkan ini saja. Kemudian kita masukkan berarti 120 juta dikali 100 bagi 80 misalnya 150 juta, kemudian persennya 20%, kemudian dapatlah PPh terutangnya sebanyak 30 juta. Nah, ini di penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, kebetulan di PTM NFP tidak ada, maka kita lewatkan saja. Dan juga di halaman pertama hanya ada bunga deposito saja, kita simpan saja langsung. Kita simpan terus, kemudian sekarang kita akan masuk ke SPT induk. Namun sebelumnya PTM NF ini mempunyai kompensasi laba rugi dari tahun sebelumnya, maka kita akan masuk, kita lihat. Nah, di sini ada kompensasi selama yang maksimal dapat digunakan selama 5 tahun. Nah, di sini ada sejak tahun 2014 sampai tahun 2018. Maka kita akan menginput terlebih dahulu nilai SPT BPH, lampiran khusus, dan perhitungan kompensasi kerugian. Kemudian di sini kita masukkan semua laba rugi fiskal di tahun-tahun sebelumnya. Kita masukkan satu persatu.
ini sudah selesai, kemudian kita simpan ya, akan disimpan ya, kemudian oke. Lalu sekarang kita akan masuk ke SPT Induk. Sekarang kita pilih menu SPT PPH, lalu ke SPT PPH wajib pajak badan, kemudian diklik. Nah, di sini ada pilihan pembukuannya diaudit atau tidak diaudit, dan dari soal yang ada kita lihat dulu ya, perusahaan ini ternyata tidak diaudit, berarti kita pilih tidak diaudit, kemudian kita masukkan nama kantor konsultan pajak, seluruh profil konsultan wajib pajaknya kita copy paste saja. Oke, nah ini kita isi NPWP. Nah, pengisian ini di bagian sini sudah selesai, kita lanjut ke bagian A sampai C. Nah, di bagian A sampai C ini sudah diinput dari otomatis dari formulir yang sudah kita isi sebelumnya. Kemudian di bagian B-nya kita lihat ternyata PT MNF masih berhak mendapatkan tarif pasal fasilitas pasal 31E, maka kita checklist karena dia omset per tahunnya belum sampai 50 miliar, masih di bawah 50 miliar. Oke, kemudian setelahnya kita lanjut ke bagian C. Nah, di sini ada PPH pasal 25 bulanan. Nah, kita lihat dulu PPH pasal 5 bulanan itu ada di ini. Nah, ya ini. Kita lihat PPH pasal 25 bulanan ini, kita copy paste saja. Kita masukkan. Kita paste. Nah, kemudian ada STP PPH pasal 25 hanya pokok pajak. Kita lihat dari file yang tadi. Nah, di situ ada, kita copy paste juga. Oke, kemudian setelah itu kita lanjut ke bagian E sampai G. Kita pilih bagian E sampai G-nya. Karena di sini sudah selesai. Udah semua. Kemudian di bagian E sampai G-nya kita lihat di sini angsuran PPH pasal 25 tahun berjalan. Nah, kita lihat lagi dari file yang tadi. Nah di sini PPH pasal 25 tahun berjalan atau tahun pajaknya. Nah, di sini ada PKP-nya sebesar 7 miliar. Kita copy paste saja, kita masukkan. Didapat dari penghasilan teratur dikurang kompensasi kerugian. Penghasilan teratur dapat dari neto kurang kompensasi teratur, atau di sini perbedaan kos KMK. Kita paste. Kemudian kita lihat lagi. Kredit pajak termasuk. Kita lihat dari file yang tadi juga. Kita cari di file selanjutnya. Oke, di sini
juga. Oke. Nah, kemudian selesai bagian E sampai bagian G. Kemudian kita lanjut ke bagian H. Di sini kita menceklis laporan keuangan karena nanti juga bakalan dilampirkan. Dan untuk tanggal lapor SPT-nya, karena kebetulan tidak ada, maka kita asumsikan dia pada batas maksimal, yaitu 4 bulan setelah masa pajak berakhir. Oke, berarti di sini bulan April 2020. Bulan April 2020 tanggal 30 April 30, ya benar. Kemudian kita simpan. Oke. Nah, untuk video part 6 sampai di sini saja saya rasa. Terima kasih dan sampai jumpa di video part terakhir, part 7, yaitu cetak SPT dan pelaporannya. Terima kasih.